Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohandi. Saya akan mempresentasikan bab 1, berpancasila dalam keseharian di masyarakat. Pengalaman nilai-nilai Pancasila perlu terus ditingkatkan sehingga berbagai persoalan yang melilit bangsa dan negara Indonesia dapat teratasi. Jika semua elemen bangsa mengamalkan Pancasila dengan baik, Indonesia akan lebih cepat maju, hidup rukun, damai, dan tidak banyak terjadi kekerasan. Pengamalan Pancasila harus dimulai dari diri sendiri. Dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, kamu bukan hanya akan menjadi lebih baik dan sukses, tapi juga dapat berkontribusi untuk turut serta memajukan bangsa Indonesia. Pertanyaannya, apakah perilaku sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Perilaku seperti apa yang kamu lakukan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat? Untuk mengecek atau menilai dirimu sendiri, apakah perilakumu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ada jabaran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila di bawah ini yang dijadikan rujukanmu. Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang materi dasar. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti-Tuhan, ateisme. 2. Bangsa Indonesia mengamalkan ajaran agamanya secara berkeadaban, saling menghormati satu sama lain. 3. Bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara leluasa, berkeadaban, dan berkeadilan. 4. Bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Bangsa Indonesia tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Indonesia adalah negara bangsa nation state yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, tetapi bukan chauvinistik. Indonesia tetap bagian dari dan bekerja sama dengan masyarakat bangsa-bangsa di luar dunia. 2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati, nilai-nilai nasionalisme, bahkan kearifan lokal setiap bangsa yang tumbuh subur dan taman sarinya bangsa Indonesia di dunia. 3. Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban. 4. Bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan kesejahteraan manusia sesuai dengan harokat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 5. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa, tepa, salira, dan memahami bahwa perbedaan suku, ras, agama, dan kepercayaan adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Persatuan Indonesia. 1. Negara kebangsaan Indonesia bukan sekadar timbul karena persatuan perangi yang timbul karena persatuan nasib, tetapi lebih dari itu, karena juga adanya persatuan antara orang dengan tanah air yang didiaminya. 2. Persatuan Indonesia bernapasan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam ringkai NKRI. Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia. 3. Bangsa Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Segenap warga negara Indonesia mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta bersedia berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 5. Mengembangkan rasa kebanggaan berkembang dan bertanah air di Indonesia. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk suatu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air di Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara didasarkan pada permusyawaratan perwakilan. 2. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat.
3. Demokrasi yang dibangun di Indonesia bukanlah demokrasi Barat, tetapi demokrasi handaskan permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. 4. Bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. 2. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat. 3. Negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan. 4. Bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dalam semangat hakikat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan. 5. Tiap warga bangsa Indonesia tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang tidak bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Selanjutnya, contoh-contoh perilaku berpancasila. Beberapa contoh perilaku berpancasila sebagai berikut. A. Menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Kebinekaan pada bidang agama kepercayaan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Untuk menghadapi kebinekaan ini, setiap bangsa Indonesia harus saling menghargai, saling memahami, dan membangun toleransi antar sesama pemeluk agama dan kepercayaan. B. Menolong orang lain secara tulus dan tanpa membedakan latar belakang apapun merupakan sikap mulia yang harus kamu lakukan. Ketika kamu membantu orang lain, sejatinya kamu sedang menolong diri kamu sendiri. C. Turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkunganmu. Ada banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan, baik itu kegiatan keagamaan, keamanan, maupun kemasyarakatan. Pada kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, misalnya kamu dapat berpartisipasi menjadi panitia, memberikan usulan pendapat kepada masyarakat, dan lain sebagainya. D. Menghentikan hoaks. Salah satu tantangan saat ini ialah menyebarkan berita bohong atau yang sering disebut hoaks. Hoaks ini sering kali memicu terjadinya perselisihan, perpecahan, dan permusuhan di kalangan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.